wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemerhati Prosalina, alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam Dia Paris, Dialog Pakar Islam untuk edisi kali ini. Alhamdulillah seperti biasa, Ovan tidak sendirian. Di tengah-tengah kita sudah hadir pakar ekonomi syariah, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger nih sepertinya hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerah juga cuaca kita. Sendiri atau sama istri tadi ke sini Ustaz? Sendiri. Oh sendiri ya. Baik Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang topik yang kontemporer ini Ustadz ya. Kiat Nabi menghadapi krisis ekonomi. Oke, ya, siap. Seperti itu Ustadz. Baik, untuk pemerhati Prosalina, apabila ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, bisa melalui pesan WhatsApp berupa teks ataupun video ke 0873 kali 100.000. Sekali lagi di 0873 kali 100.000. Baik Ustadz, mari kita mulai diskusi kita. Baik. Di Dialog Pakar Islam untuk edisi kali ini mengenai kiat Nabi menghadapi krisis ekonomi. Baik Mas Sofan. Jadi Mas Sofan, Allah SWT menciptakan dunia ini pasang dan surut. Ada siang, ada malam. Betul. Tidak pernah malam terus, tidak pernah siang terus. Manusia pun demikian. Tidak pernah kecil terus. Kita dari kecil, balita, kemudian menjadi dewasa, remaja ya, kemudian menjadi tua dan kemudian suatu saat akan mati. Itu manusianya, apalagi ekonominya. Betul. Jadi kita sebagai manusia, siapapun dia pasti akan mengalami pasang surut. Ada kenyang, ada lapar. Ada kuat, ada lemah, termasuk ekonomi. Ada saatnya kita naik, ada saatnya turun. Naik dan turunnya ekonomi itu ada banyak sebab. Ada karena memang ujian. Allah SWT menguji, memang jatah rezeki sudah habis, mati. Iya. Allah menguji untuk kita itu sabar, tabah, ulet. Kadang dipingin lancar rezekinya, kadang sengaja Allah berikan seret untuk agar kita itu beribadah dengan dua aspek yang saling berlawanan ya, berseberangan, dan itu semuanya mencerminkan akan ibadah. Ada syukur ketika mendapat nikmat, ada sabar ketika mendapatkan kesusahan. Itu poin pertama. Kedua, krisis atau kondisi ekonomi yang seret itu juga bisa disebabkan oleh manusia sendiri. Adanya monopoli, adanya pembalakan liar, adanya eksploitasi alam yang berlebihan, tidak bertanggung jawab, itu menyebutkan gagal panen, aliransi kering misalnya, sehingga sawah-sawah rusak kehabisan air, atau eksploitasi alam yang salah, misalnya penggunaan pestisida yang berlebihan menyebabkan sumber daya alam berupa hewani banyak yang pusok. Dulu saya masih kecil, di depan rumah itu ada parit, banyak ikan. Sekarang itu di sungai pun tidak ada ikan karena airnya waktu itu bersih. Bersih. Orang belum menggunakan pestisida. Sekarang semua pakai pestisida. Betul. Rumput di depan rumah pun dibasmi dengan pestisida. Seperti itu. Sehingga ini salah satu eksploitasi alam yang salah ya. Seharusnya tidak boleh, itu harus dikendalikan agar sumber daya alam kita ini bisa kita pertahankan. Ada juga faktor itu adalah dosa. Allah SWT berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal amilu." Telah terjadi kerusakan di muka bumi, di darat dan di lautan akibat dari ulah tangan manusia, dosa manusia. Agar apa? Agar manusia itu merasakan rasain gitu loh Mas Afwan. Akibatnya dari ulah manusia sendiri, dosa. Nabi memberikan contoh konkret, salah satu penyebab paceklik itu adalah karena tidak membayar zakat. Nabi mengatakan lam yamna'u zakat amal melamunil qatra minas sama. Tidaklah manusia itu enggan membayar zakat kecuali Allah akan jadikan hujan itu seret. Bisa kekeringan. Atau hujan yang turun itu tidak lagi bermanfaat, sehingga yang terjadi hujan itu banjir bandang. Betul. Tanah longsor. Akhirnya manusia tidak bisa mendapat berkahnya air, tapi justru celaka dengan air. Seperti Nabi Nuh. Terjadi krisis luar biasa teman-teman ya. Allah turunkan hujan, Allah pancarkan air dari bumi, bukannya membawa keberkahan, Allah binasakan mereka semua. Banjir bandang. Sehingga hancur semuanya. Sekarang bangsa kita mengeluh hal yang sama. Di saat kering, pusok ladang, kering berkepanjangan. Di saat penghujan terjadi banjir. Ini adalah salah satu bagian dari dosa. Karenanya
krisis itu pasti terjadi. Namun terjadi karena apa? Dosa kita, salah kelola, atau itu suatu hal yang bersifat alami. Musim kemarau ya tidak bisa tanam, wajar karena ada air. Apa yang dilakukan? Kita memanage tanaman. Di musim kemarau kita cari tanaman-tanaman yang cocok untuk musim kemarau. Di musim penghujan, musim penghujan yang cocok seperti itu. Sehingga ini suatu hal yang alami terjadi dalam kehidupan kita. Namun kadang skalanya besar, luas. Kadang skalanya kecil, makro dan mikro. Betul. Dan ada karena memang ulah manusia, ada karena memang faktor alami. Seperti itu. Seperti itu. Kalau misalnya kita telisik ke belakang, Ustaz ya, kita buka lagi sejarah pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Insya Allah juga terjadi ya, Ustaz ya. Betul. Seperti krisis ekonomi dan sejenisnya. Betul. Pada zaman Nabi seperti apa beliau mengantisipasinya, Ustaz? Kalau kita buka lembaran sejarah Nabi, sirah Nabi, kita dapatkan 2 kejadian besar dalam sejarah hidup Nabi. Yang pertama betul-betul krisis ekonomi. Yang kedua adalah potensi terjadi atau bisa krisis ekonomi namun berhasil dengan mudah Nabi menyelesaikan. Yang pertama adalah ketika Nabi diembargo oleh orang Quraisy. Orang Quraisy ketika mereka sudah jengah tidak lagi mampu membendung dakwah Nabi, mereka bersekongkol. Tidak boleh siapapun belanja, menjual, membeli, berinteraksi bahkan dengan Nabi dan para sahabat. Mereka diembargo di satu lembah namanya Syekh Bani Amir. Syekh Amir itu di situ Nabi tidak ada yang bisa membeli, tidak ada yang menjual kepada Nabi sehingga kelaparan. Sampai dikisahkan saat Nabi Waqqas itu kata beliau, di suatu malam saking laparnya aku keluar dari rumahku, dari tempat aku tinggal. Ketika aku di tengah kegelapan malam aku pengen buang air kecil. Ketika beliau buang air kecil, beliau dapatkan air kecilnya itu di kegelapan malam mengenai satu benda yang menimbulkan suara. Itu bukan batu, bukan suara batu, bukan suara tanah. Makanya beliau ambil barang, padahal sudah terkena kencing. Beliau bawa ke tempat yang terang, kena rembulan. Beliau ternyata dapat itu kulit onta yang kering. Akhirnya beliau bakar, dibasuh, dibakar, kemudian ditumbuk. Dengan itu kemudian beliau makan. Selama 3 hari setelahnya beliau tidak mendapatkan makanan apapun, hanya itu hidup dengan kulit onta yang sudah pernah terkencingi, dibakar, itu dia bisa bertahan hidup 3 hari. Krisis luar biasa. Sehingga saat itu Nabi tidak memiliki solusi apa yang bisa dilakukan. Betul-betul murni pertolongan Allah. Karena krisis itu terjadi karena ulah manusia, persekongkolan jahat. Betul, Ustaz. Nah, sama kalau suatu negeri diembargo ekonomi, diembargo industri atau peralatan bisa jadi terjadi. Seperti suatu saat di Indonesia kekurangan kedelai. Harga tempe, tahu menjadi langka, tempe langka di pasar. Barangnya aja jarang gitu loh ya. Itu sangat memungkinkan terjadi. Suatu saat Indonesia diembargo sapi. Betul. Kekurangan daging sapi Indonesia pernah terjadi. Itu bagian dari krisis yang terjadi karena apa? Karena persekongkolan jahat. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Kejadian yang kedua, ketika para muhajirin orang Mekah, mereka terpaksa harus melarikan diri menyelamatkan agamanya. Ada yang lari ke Habasyah, Ethiopia. Mereka migrasi ke Ethiopia. Di sana tidak ada persediaan, tidak ada persiapan di sana. Betul-betul mereka harus mulai dari nol. Di negeri asing. Yang kedua, hijrah ke kota Madinah. Puluhan keluarga sahabat hijrah ke kota Madinah tanpa membawa bekal. Harta kekayaannya ditinggalkan. Hasil perdagangan selama ini ditinggalkan demi menyelamatkan jiwanya dan keimanannya. Sehingga ketika di Madinah betul-betul asalnya muhajirin tidak punya apa-apa, tidak punya aset, tidak punya perdagangan, belum punya modal. Sehingga ini potensi terjadi, saya katakan potensi terjadi krisis. Namun ini lebih ringan. Kenapa? Karena orang-orang Ansar sebagai tuan rumah, mereka menyambut, mensupport, membantu, sehingga sampai ada usulan Nabi diminta untuk membagi ladang milik Ansar, separuh diberikan kepada muhajirin, separuh tetap dikelola oleh Ansar. Namun itulah Nabi ditolak usulan itu, karena satu alasan penting yang nanti kita akan bicarakan itu, Mas Sofwan. Siap. Baik, itu tadi sempat antum bahas, Ustaz, ya, mengenai sejarah
Nabi mengatasi krisis mulai dari embargo ekonomi kaum kafir Quraisy, kemudian waktu Nabi juga berhijrah untuk menyelamatkan iman, menyelamatkan diri mereka masing-masing juga dari rencana jahat kaum kafir ke kota-kota tertentu seperti tadi sempat disampaikan Utopia yang sekarang ini Ustaz ya, kemudian hijrah ke Madinah. Seperti itu Ustaz ya. Kemudian konsep yang Nabi gunakan untuk menghadapi krisis ini Ustaz ya, selain mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor ketika ini satu contoh kasus ketika hijrah Ustaz ya dari Mekah ke Madinah. Konsep apa lagi nih Ustaz yang mungkin bisa pemerhati Prosalina ketahui Ustaz?